Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, penulisan, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari cara melakukan uji ANAVA 2 jalur, baik secara manual ataupun menggunakan SPSS. Dan di video kali ini, mari kita pelajari cara membaca serta melaporkan hasil ANAVA 2 jalur, baik berdasarkan hasil hitungan manual yang telah kita lakukan secara bersama maupun berdasarkan tabel-tabel hasil output SPSS. Oke, misalkan saja kita melakukan penelitian ini. Pengaruh zat dan konsentrasi zat terhadap panjang perkecambahan kacang hijau. Di sini ada dua variabel bebas, yaitu zat dan konsentrasi zat. Maka memang harus kita lakukan analisis ANAVA 2 jalur karena variabel bebasnya ada dua. Sedangkan variabel terikatnya adalah panjang perkecambahan. Kemudian misalkan data yang kita peroleh semacam ini. Kita menggunakan konsentrasinya 3 level, 0 ppm, 10 ppm, dan 20 ppm. Sedangkan zatnya ada 4 macam. Nitrogen, fosfor, kalium, dan zinc atau seng. Oke, ini merupakan tabel hasil uji ANAVA 2 jalur. Yang atas ini hasil hitungan manual kita, sedangkan kalau tabel ini merupakan tabel output SPSS. Nah, agar kita paham cara membaca tabel output SPSS, maka kita juga harus paham apa sih sebetulnya maksud dari kata-kata yang muncul dari tabel tersebut. Oke, sekarang kita lihat. Ketika kita melakukan perhitungan analisis ANAVA, kita akan memperoleh nilai JK, jumlah kuadrat. Kalau di output SPSS tulisannya type 3 sum of squares. Sum itu kan jumlah square, itu kan kuadrat. Kemudian kita juga akan memperoleh dB. dB itu derajat bebas. Kalau di output SPSS tulisannya DF, degree of freedom. Kemudian KT, kuadrat tengah. Kalau di SPSS mean square atau MS. Kemudian F hitung. Kalau di output SPSS tulisannya F saja. Kemudian P value. Kalau di SPSS tulisannya significancy. Kemudian partial eta square-nya. Kalau di hitungan manual kita bisa gunakan simbol ini, sedangkan kalau di output SPSS tulisannya lengkap partial eta square. Kemudian kita baca baris. Kalau di baris, kalau hitungan manual kita akan mencari pengaruh perlakuan utama dan perlakuan faktor interaksi. Nah, faktor utamanya kan faktor A zat, faktor B konsentrasi, sedangkan interaksi antara zat dan konsentrasi. Sama kalau di output SPSS yang munculnya nama variabel-variabel yang kita masukkan ke fix factor di prosedur SPSS yang kita lakukan. Kemudian nanti ada galat. Kalau di hitungan manual kita mengenal galat, namun kalau di output SPSS galat dituliskan sebagai error. Karena error itu artinya galat. Kemudian total. Nah, kalau total sama. Nah, sekarang coba kita lihat terlebih dahulu kalau kita melaporkannya secara konvensional semacam ini. Kalau kita melaporkan secara konvensional, kita cukup membandingkan antara F hitung dengan F tabel pada faktor utama dan faktor interaksi. Ketika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Sehingga ada perbedaan signifikan atau ada interaksi signifikan. Namun kalau F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0-nya gagal ditolak, sehingga tidak ada perbedaan signifikan atau tidak ada interaksi signifikan di antara kedua variabel. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita lihat di zat. F hitung zatnya 12,36, sedangkan F tabelnya hanya 3,01. F hitung zatnya lebih besar dari F tabel. Sehingga bisa kita sampaikan hasil uji ANAVA menyatakan F hitung zat lebih besar dari F tabel. Sehingga H0 ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan rata panjang perkecambahan pada kecambah yang diberi zat yang berbeda. Pembacaan semacam ini betul, namun kurang lengkap
dan kurang tepat karena ada beberapa angka yang harusnya dilaporkan di laporan kita. Sekarang coba kita pelajari cara melaporkan secara lengkap dan tepat. Kita lihat dari tabel manual terlebih dahulu, kemudian tabel output SPSS. Nah, ini tabel hitungan manual yang telah kita cari bersama di berbagai video sebelumnya. Cara pembacaannya, kita membaca 3 baris. Yang pertama adalah baris zat terlebih dahulu. Nah, kita bisa melaporkan seperti ini. Perbedaan jenis zat memberikan efek yang signifikan terhadap panjang perkecambahan. Kemudian kita tulis F miring dalam kurung dB pertamanya kita tuliskan. dB pertama 3, dB dari zat itu sendiri. Kemudian dB kedua adalah dB-nya galat, 24. Tutup kurung sama dengan nilai F hitungnya, yaitu sebesar 12,36. Kemudian di sini p-value-nya 0,000. Ingat, kita tidak boleh menyampaikan di laporan kita pi sama dengan 0. Pi sama dengan 0,000. Karena nilai probabilitas tidak pernah sama dengan 0. Ketika hasil p-value kita 0,000, maka kita melaporkannya sebagai pi kurang dari 0,001. Kemudian effect size-nya partial eta square yang kita gunakan yaitu sebesar 0,607. Di sini saya katakan ada pengaruh signifikan atau ada perbedaan signifikan. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan melihat p-value-nya. Kalau p-value-nya kurang dari alfa kita 0,05 ya, maka ada perbedaan signifikan. Namun kalau p-value-nya lebih dari alfa, lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan. Setelah baris zat kita baca, sekarang kita baca yang baris konsentrasi. Cara pelaporannya sama. Di sini p-value-nya 0,00 sehingga kita tulis kurang dari 0,001. Angka ini kurang dari 0,05 sehingga juga ada pengaruh signifikan. Kita bisa tuliskan perbedaan konsentrasi zat memberikan efek yang signifikan terhadap panjang perkecambahan. Kemudian F, dB pertama milik konsentrasi adalah 2. Kemudian 24 itu dB galatnya lagi. Kemudian F hitungnya konsentrasi 49,72. P-value-nya di baris konsentrasi juga. Partial eta square-nya kita ambil dari baris konsentrasi juga. Kita juga bisa menuliskan seperti ini. Ada perbedaan signifikan panjang kecambah pada konsentrasi yang berbeda. Kalimat seperti itu juga boleh. Kita menuliskan ada pengaruh signifikan juga boleh. Kemudian kita baca yang terakhir yaitu faktor interaksi. Nah, di sini p-value-nya 0,205, ini lebih dari 0,05, maka tidak ada interaksi signifikan. Nah, kalimat pelaporannya bisa seperti ini. Tidak ada interaksi signifikan antara zat dengan konsentrasi terhadap panjang perkecambahan. F dalam kurung dB-nya interaksi yaitu 6, kemudian dB galatnya 24. F hitungnya miliknya interaksi adalah sebesar 1,55. P-value-nya miliknya interaksi sebesar 0,205, partial eta square-nya milik interaksi adalah sebesar 0,280. Ini ya, P-nya lebih dari 0,05 sehingga tidak ada interaksi signifikan. Sekarang kita lihat kalau menggunakan tabel output SPSS. Kita baca yang baris zat terlebih dahulu. Di sini bisa kita tuliskan semacam ini juga. Perbedaan jenis zat memberikan efek yang signifikan terhadap panjang perkecambahan. F miring dalam kurung 3, dB-nya dia sendiri. Kemudian dB kedua adalah milik galat atau error. Kemudian F hitungnya miliknya dia 12,365. Pi-nya sama, kurang dari 0,001 karena output SPSS menyatakan 0,000. Kemudian partial eta square-nya sebesar 0,607. Setelah baris zat kita baca baris konsentrasi. Cara memasukkan angkanya sama, berdasarkan angka-angka di baris konsentrasi kecuali dB kedua. Karena dB kedua adalah miliknya error atau galat, yaitu sebesar 24. Ketika kita membaca baris interaksi, sama juga cara pengambilan angkanya. dB-nya adalah dB milik dia dan dB milik error. Gitu ya.
Nah, di sini kita lihat ternyata ada pengaruh signifikan di faktor Z dan faktor konsentrasi. Maka kita perlu membaca hasil uji lanjutnya. Kalau di output SPSS kita bisa lihat dari tabel pairwise comparisons dari perlakuan perbedaan zat dan perbedaan konsentrasi. Dan ketika kita melakukan hitungan manual, kita juga sudah belajar ya cara mencari uji BNT. Rumusnya juga bisa kita lihat di video terkait uji BNT secara manual. Bedanya adalah kita perlu menambahkan standar deviasi dari masing-masing perlakuan. Kita bisa menghitung manual atau menggunakan Excel dengan formula STDEV. Karena ketika kita menyampaikan rata harus ditemani oleh standar deviasi atau standar error. Kemudian cara membacanya kita bisa baca satu persatu atau kita baca kelompok terkecil dan kelompok terbesar. Ini cara membacanya ya. Contohnya seperti ini. Boleh menggunakan redaksi kalimat lain. Hasil uji BNT menunjukkan bahwa kacang hijau yang diberi zat N memiliki perkecambahan yang paling pendek. Ratanya 3, SD-nya 1,32. Namun, panjang perkecambahan di perlakuan tersebut tidak berbeda signifikan dengan kacang hijau yang diberi zat P maupun K. Kenapa tidak berbeda signifikan? Karena notasinya sama. Di sisi lain, kecambah yang diberi Zn memiliki kecambah yang secara signifikan lebih panjang dari perlakuan lainnya. Kenapa? Karena notasi dia berbeda, yaitu notasi B. Kemudian kita lakukan uji lanjut untuk konsentrasi. Misalkan seperti ini, notasinya berbeda semua, maka kita bisa baca dengan menggunakan kalimat semacam ini. Hasil uji BNT menunjukkan bahwa kacang hijau yang mendapatkan konsentrasi zat sebesar 0 ppm memiliki kecambah yang secara signifikan paling pendek, karena notasinya berbeda sendiri. Di sisi lain, kacang hijau yang diberi konsentrasi 20 ppm memiliki kecambah yang secara signifikan paling panjang. Kenapa? Karena yang memiliki notasi C cuma dia sendiri. Begitu ya. Kalau faktor interaksi ada pengaruh signifikan, maka kita juga perlu menghitung uji BNT dari faktor interaksi tersebut. Kita juga perlu melakukan modifikasi di prosedur SPSS kita agar kita memperoleh tabel LSD untuk interaksi. Di tutorial uji ANAVA 2 jalur sudah saya beritahu triknya untuk memperoleh tabel BNT, tabel LSD untuk faktor interaksi. Namun mungkin suatu saat saya juga akan membuat video khusus, video yang lebih singkat terkait cara memperoleh tabel LSD untuk faktor interaksi di SPSS. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya membaca dan melaporkan hasil ANAVA 2 jalur, baik berdasarkan hitungan manual maupun output SPSS. Di video selanjutnya akan kita pelajari cara membaca dan melaporkan hasil uji chi-square. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.